Ih, Nadia. Guys, sabar. Kita tunggu. Kita tunggu. Wah, kakak-kakak sudah ada nih. Kita kirim. Terus ada Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Kita tunggu Kak Hanin ya, Kak ya. Oke, siap. BTW mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Kak. Kakak Apa tuh? kemarin ke Matrix kan? Oh iya, betul. Mungkin aku nggak terlalu kelihatan Oh, kemarin. dirimu di sana ya? Aku, iya aku di set di sana. Oh, Jadi alah, aku ya Allah. Nggak paham. Maaf ya. nggak apa-apa Kak, santai. Kita tunggu Kak Hanin. Kak Hanin mana ya? Oke. Panggilannya siapa? Rasiha? Kalau teman-teman sih manggilnya Sika, Siha? Sika, Sika. Oke, oke. Siap, siap. Kayak kita mana Hanin? Kak Haninnya belum gabung nih. BTW kita bakal live juga nih Kak di Taskia Official. Aduh, Nah, aku juga rame dong. bakalan rame nih. Soalnya juga tadi tiba-tiba mendadak sih. Kak Melvina pengen banget katanya kita yang Taskia Official ikut. Jadi Ah, biar rame. gitu. Ayo deg-degan sebenarnya. Iya lah, jelas. Aduh, aku masih newbie, guys. Tungguhanin ya. Iya, Udah makan malam belum di sana? sudah dong. Udah sih, mantap. Wait, wait ya Kak. Gimana nih Kak kegiatan Kakak sehari-hari nih kira-kira? Kegiatan, sama lah Sudah. kita kuliah ya. Kuliah, terus juga aktif organisasi. Kakak progres Masya yang Allah. datang ke Matrik ya? Oh iya betul. Salam kenal. Siapa nih? Siti Jurnalis. Aulia. Siti Aulia itu. Ah, si Tiawi. Salam Yang kenal ya. Iya betul aku yang kemarin ke sana. Terima kasih kamu juga sehat-sehat ya. BTW semester berapa nih Kak? Aku di semester Udah masuk. 6. Heeh. Hmm,
Jadi 11-12 ya ya sama-sama kayak gitu. aku. Dirimu HP Ah, Kak, atau reguler? reguler Kak. Oh, Kak reguler. Hanin sudah nih. Sudah. Sudah masuk kan nih? Siti Tuh. Aulia nama aku kak yang dapat beng beng. Oh, yang dapat beng beng, masya Allah. Kenalnya dapat Masih beng di ya. masih disimpan nggak? Itu buat free pass kan? Free pass. Itu tiket masuk ke progres kayaknya ya. Iya. Nanti langsung muncul berita masuk progres dengan beng beng. Ya, Ya, bercanda bercanda. dari kita tunggu. Sudah diundang nih Kak Hanin ya. Tinggal di Oke, siap. Durasi kita berapa berarti? 1 jam atau berapa? Untuk durasi itu nggak sampai sejam Kak. Setiap pertanyaan ada durasi sendiri-sendiri. Setiap satu pertanyaan Oke, oke. ada durasi maksimal 2 menit. Nanti Oke, oke. Siap, siap. kita lebih rame nih, mulai rame nih teman-teman. Selamat datang Kita tadi teman-teman. Hai Kak, Kak Assalamualaikum. Hanin. Aku Lia yang dapat bembeng yang pertama itu. Oh, halo. Waalaikumsalam Lia. Ini para penerima beng-beng muncul semua nih. Kalau aku, Golden nah yang di ticket. depan aja. Iya, iya. Golden ticket. Masya Allah. Tadi Kak Hanin sudah join tapi nggak bisa ternyata. Bentar ya. Kenapa tuh Tahu kendala Kak. kan? Suaraku jelas kan tapi ya? Sih, Jelas Kak, jelas. Kalau aku gimana? Jelas nggak Kak? Atau kejauhan kayaknya mic-nya? aman kok, karena kamu pakai headset kan. Kalau aku nggak pakai headset ini. Aman juga kok Kak. Soalnya di sini agak lumayan ribet. Ramai. Ramai banget. Iya, asrama. Seru sih. Nikmati masa-masa asramamu. Kak Hanin. Oh ini Kak Hanin nih. Mana tadi Kak Hanin? Diundang. Oke, kita mulai aja Kak ya, sambil nunggu Kak Haninnya. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan selera episode yang kedua. Teman-teman, wait Kak ya. Ya. Hai Hanin. Halo, Salawat Assalamualaikum. Salawat serta salam Waalaikumsalam. tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini aku manggilnya Kak siapa nih? Kak Ara ya? Kak Ara sama Kak Hanin. iya, Masya Boleh. Allah. Sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Ada kakak-kakak yang luar biasa banget. Kak Hanin dan Kak Ara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau nanya. Tadi aku sudah ngobrol sedikit sih sama Kak Ara. Jadi kita langsung ngobrol aja sama Kak Hanin. Gimana nih kabar Kak Hanin? Alhamdulillah baik. Ini mohon maaf ya tadi agak ada kendala dulu gitu, harus pindah ke Oke, oke. tempat yang lain supaya aman tidak terdengar suara lainnya gitu. Oh ya.
Masya Allah. Perkenalkan, namaku Rasika Nurhozia. Aku kebetulan adalah mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan pertama, alhamdulillah. Terus juga aktif juga di volunteer Taskia Juara dan juga di BIM. Terus juga bakalan bakalan mimpin kakak-kakak untuk acara ini nih, Selera episode 2. Aku mau langsung aja nih Kak ya, setiap pertanyaan itu aku bakalan kasih pertanyaan ke kakak-kakak, mungkin ke Ara dulu ya nanti. Boleh, Terus boleh. setiap pertanyaan itu ada waktunya Kak. Nah, aku Oke. sudah dari tadi pagi aku sudah ngeliat nih Instagram Kak Ara sama Kak Hanin yang Masya Allah banget. Kak Ara voice over, Kak Hanin ini Kak Hanin ini aktif di video motivasi-motivasi. Kayaknya aku harus Keren guru-guru Hanin banget mah. nih. Aku pengen guru-guru banget. Siapa tahu aku bisa curi-curi sedikit ya, teman-teman juga bisa curi-curi sedikit nih ilmunya. Oke, baik. Aku mau nanya ke siapa dulu nih? Kak Ara dulu deh. Nah, Boleh, boleh. kan kakak kan aku lihat tuh di Instagramnya aktif banget voice over. Apalagi itu aku tertarik banget untuk belajar. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga tertarik banget nih belajar. Yang pertama pertanyaannya, nah ceritakan awal mula kakak tuh tertarik banget sama konten voice over nih kak. Nah untuk waktunya 3 menit, dimulai dari Oke. sekarang kak. Nanti ingetin aja kalau waktunya udah habis ya. Oke Jadi, kak. bismillah, teman-teman semua menyapa dulu. Assalamualaikum, aku Azahra Zahiroh, biasa dipanggil Zahra atau Ara. Nah, kali ini aku berbicara mengenai konten kreator ya. Em, Iya. Sebenarnya tuh aku fokus pertamanya sebenarnya bukan ke VO ya. Jadi Hmm. memang aku tertarik dengan yang namanya suara gitu ya. Cuman bukan untuk olah suara, untuk nyanyi bukan, tapi kalau dulu tuh awalnya suka nge-MC gitu dari SMA gitu. Bahkan sampai sekarang juga MC, moderator gitu. Nah, kemudian kalau akhirnya kenapa upload-upload mengenai VO itu adalah awal mulanya ada berbagai challenge yang ku lihat di Instagram. Jadi kayak lembaga ini buka challenge mengenai voice over gitu. Terus ada juga supermarket apa buka challenge untuk voice over. Jadi kayak emang challenge-challenge seru aja gitu kan. Akhirnya kayaknya menarik gitu. Aku nggak perlu apa namanya memperlihatkan wajahku, tapi aku bisa apa namanya eh, dari suaraku gitu, memperlihatkan bahwa aku tertarik sama bidang ini gitu. Akhirnya mulailah di situ ikut-ikut challenge gitu. Walaupun akhirnya nggak menang, ternyata enjoy gitu. Jadi yang awalnya kayak apa namanya terbatas gitu ya, kita nggak pakai alat apa-apa, cuman ngerekam di handphone doang gitu kan. Terus kayak oh gini ternyata. Jadi aku coba kayak ngikutin iklan-iklan yang ada, misalkan kayak gitu kan, kayak iklan-iklan Spotify gitu. Itu menarik gitu menurutku. Dan akhirnya ya dari situ karena ada pengharuskan upload di Instagram gitu, akhirnya aku upload beberapa di Instagram dan akhirnya keterusan gitu. Jadi segala macam voice over yang aku buat, akhirnya aku upload di Instagramku seperti itu. Mungkin itu sih, kurang lebihnya itu ya. Oh, Kenapa akhirnya pada dasarnya emang tertarik dengan bagian-bagian suara gitu kan. Tapi dan tertarik juga gitu. Kayak misalkan nih kita dengar apa namanya pengumuman di sekolah tuh. Nah, terus aku tuh kadang penasaran gitu. Itu sebenarnya ngisi siapa sih gitu. Habis itu kayak pengumuman di bandara, Spotify gitu-gitu. Aku kayak ih siapa nih gitu. Terus kalau kayak aku ngikutin kira-kira bisa nggak sih gitu. Nah, dari situ lah akhirnya mulai ikut-ikut challenge-challenge dan upload di Instagram. kayak ketertarikan itu membuat rasa rasa penasaran, membuat tertarik dan Hmm. akhirnya kayak pengen banget gitu dan sampai sekarang ya kak ya. Iya, Terus betul. oke, waktunya sudah cukup 3 menit. Lanjut ke Kak Hanin nih. Gimana nih ceritakan awal mula tertarik membuat konten nih Kak? Aku lihat juga kakaknya Masya Allah banget nih. Aktif banget di Instagram, terus lihat video-videonya juga. Masya Allah. Ya, ah, sebelumnya terima kasih banyak nih teman-teman dari Taskia Juara, panitia dari Taskia Juara gitu ya, udah mengundang aku. Ini kayak
pas diundang tuh kayak wah masya Allah, diundang teman-teman rekan-rekan yang ada di tas kejuaraan itu kan anak beasiswa semua ya gitu ya, aku sedang aku ya beasiswa orang tua ya udah. Dicoba aja deh nggak apa, di sini kita sama-sama belajar ya, jadi lebih ke sharing aja gitu. Kalau ditanya dulu kenapa awal mulanya tertarik untuk membuat konten itu apa, sebenarnya dulu tuh sama gitu. Aku ada di fase dimana mungkin teman-teman di sini yang nonton pernah ngerasain ya, ada di fase dimana ngerasain stuck kayak wah unmotivated banget nih, lagi kurang banget motivasinya, lagi menurun. Yang mungkin yang kepikiran saat itu gitu mungkin adalah banyak mengkonsumsi video-video motivasi gitu, atau ya video-video yang menjadi meningkatkan semangat kita gitu kan. Saat itu yang aku lakukan adalah itu, aku banyak mengkonsumsi video-video yang mengandung motivasi gitu. Dan memang rumusnya gitu ya, ketika kita tuh ingin menciptakan sesuatu, ingin membuat sesuatu, ingin create sesuatu, itu harus seimbang dengan apa yang kita konsumsi dan apa yang kita create. Nah saat itu karena senang banget nih konsumsi konten-konten yang motivasi gitu, karena aku ngerasa ini aku nonton video motivasi tapi cuma berhenti di aku, itu kayak sayang banget gitu kan, kayak sebenarnya bisa sih gitu, kenapa nggak aku sharing aja nih ke teman-teman, minimal teman-teman terdekat aku gitu, atau aku share di Instagram gitu, kayak iseng aja gitu. Berawal bisa dibilang iseng, tapi tuh poin yang aku notice banget, aku ingat aku nggak pengen motivasi itu berhenti di aku aja gitu, aku pengen orang lain itu juga tertularkan virus motivasi itu, walaupun ya sedikit banget pengaruhnya, mungkin 0,01% doang gitu, nggak banyak, tapi ya itulah gitu, itu motivasi awalnya gitu. Masya Allah, intinya kayak kayak kita belajar dapat ilmu, kita ajarin lagi orang lain, kayak lebih menyebarkan manfaatnya. Masya Allah. Terus Benar-benar. lanjut ke pertanyaan kedua. Ini nih, alasan terbesar ke arah nih menggeluti konten voice over-nya apa sih? Oke, alasan terbesar ya. Seperti yang udah tadi aku bilang ya, aku memang tertarik ke situ gitu kan. Dan bisa dibilang ini salah satu apa ya, cara untuk melatih skill yang aku punya gitu. Jadi karena aku ngerasa oke, aku bisa nih sebenarnya di bidang ini, walaupun emang belum pro lah jelas, karena aku masih newbie teman-teman, masih belajar juga gitu kan. Eh, ini jadi salah satu cara untuk mengasah skillku, untuk belajar, untuk apa ya, untuk mengembangkan diriku gitu, skill yang ada di diriku sendiri gitu. Jadi, nah dari situ, oke, aku mulai apa namanya seriusin. Tadinya aku kayak cuman jarang banget upload gitu kan. Dan akhirnya aku sekarang berupaya untuk kayak ngerapihin lagi fitku untuk yang sebagai portofolio juga ya jatuhnya kalau voice over itu. Dan mungkin nanti akhirnya ke depannya sama kayak Hanin tadi ya, Hanin kan apa yang udah didapat sama Hanin, Hanin pengen kasih ke orang lain juga gitu kan, untuk berbagi untuk teman-teman yang ada gitu kan. Dan mungkin juga nanti akhirnya apa tips and trick dari VO yang aku dapatkan dari orang-orang yang emang udah bergelut di bidang itu bisa juga aku share ke teman-teman gitu kan. Jadi alasan terbesarnya akhirnya adalah untuk belajar gitu. Jadi ada proses pembelajaran yang memang untuk mengembangkan apa namanya skill yang aku punya gitu. Jadi kalau buat teman-teman ya itu apapun lah skill yang teman-teman punya gitu, coba deh kita untuk apa ya mulai show up gitu, mulai memperlihatkan tuh bukan berarti sombong kalau menurut aku. Memperlihatkan tuh berarti kita itu mau berproses gitu. Jadi dari postingan pertama ke postingan yang sampai sekarang diupload itu pasti ada perbedaannya. Pasti ada perubahannya gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata saya sudah memperbaiki di hal-hal ini gitu. Oh, berarti saya harus memperbaiki di hal-hal ini. Jadi itu jadi ajang pembelajaran gitu. Masya Allah, Masya Allah sekali. Terus kita next aja ya, kayak. Terus untuk Kak Hani nih, apa alasan kakak terbesar tuh menggeluti konten-konten yang sekarang nih Kak? Ya, besarnya sebenarnya juga muncul dari ada sebuah survei gitu yang mengatakan bahwa
pengguna smartphone di Indonesia itu ternyata mencapai sekitar 204 juta sekian orang gitu. Dan sebagian besar yaitu menggunakan sosial media. Secara logika gitu ya, artinya bisa dibilang marketnya atau artinya sebagian besar orang memang bergelut atau berada di sekitar sosial media gitu, sedang menggunakan sosial media. Dan itu data dari tahun lalu gitu. Kalau melihat dari peluang itu gitu, sebenarnya juga banyak kan, kita tahu nih selama pandemi ini banyak banget kayak konten creator tuh lahir gitu kan, banyak banget profesi baru yaitu konten creator tuh muncul gitu. Sebenarnya poinnya bukan itu sih, lebih kepada melihat peluang itu. Artinya kita ini sebagai anak muda gitu ya, sebetulnya potensi itu besar gitu. Apalagi misalkan dalam bidang kita pengen banget masa muda kita bermanfaat, kita memberikan setidaknya kontribusi kita dalam bentuk dakwah gitu, misalkan di sosial media contoh gitu, atau memberikan motivasi gitu. Itu dampaknya juga luar biasa ternyata, karena banyak banget kan pengguna sosial media itu yang ternyata usia produktif juga gitu, yang dimana itu akan lebih mudah kita merangkul mungkin yang seusia kita atau bahkan yang di atas kita sedikit gitu di usia produktif lah ya, akan lebih mudah gitu kita merangkulnya orang-orang seperti ini. Dan itu menjadi salah satu alasan juga gitu, karena ketika kita mendapatkan gitu ya target audiens yang kita punya, yang kita targeti dalam hal dakwah, dalam hal mungkin kita sharing insight, itu akan lebih masuk gitu ke mereka gitu. Dan aku rasa memang sosial media itu adalah platform yang paling pas gitu untuk kita nih membuat sebuah konten lah, kita kemas bagaimana caranya kita buat supaya menarik dan bisa setidaknya berpengaruh, walaupun pengaruhnya tuh masih sekian persen kecil gitu. Itu mungkin. Masya Allah, makasih Kak atas jawabannya nih. Bisa nih kita juga mencontoh alasan kakak-kakak ini mungkin untuk buat konten juga nih. Terus itu kita lanjut tanya, terus lanjut nih ke Kak Hanin. Kesulitan apa? Apa arti membuat konten bagi Kak Hanin nih? Arti tersendiri menurut Kak Hanin yang kayak mungkin ini loh arti membuat konten bagiku. Oke, arti membuat konten ya. Mungkin jadi salah satu kesempatan gitu ya. Karena gini, aku belajar sesuatu gitu ketika mulai ngekos gitu kan. Terus melihat sekitar masyarakat sekitar lah. Di situ banyak banget gitu orang-orang yang ternyata perannya itu berpengaruh gitu. Maksudnya dalam artian gini, ada tukang laundry, ada tukang jahit misalkan, ada tukang bengkel. Mereka tuh punya perannya masing-masing gitu kan. Dan tanpa mungkin misal ada yang motornya mogok, nggak akan bisa terbantu kalau nggak ada seorang tukang bengkel misal. Jadi kita semua tuh hidup di dunia ini gitu pasti tuh punya alasan gitu, pasti punya reasons kenapa, pasti punya peran gitu, kenapa kita harus hidup di dunia ini gitu, pasti punya maknanya masing-masing gitu. Dan kita harus temukan itu. Menurut aku salah satu, misalkan kita nggak terfikirkan gitu, I'm not good at misalkan akademik gue biasa aja, gue udah belajar maksimal nih, tapi ya udah gitu segitu-gitu aja misalnya nilainya. Terus apa dong gitu, misalkan yang bisa gue kembangkan gitu, kita cari sektor lain yang kita suka, yang hal lain gitu. Misalnya kita suka ngomong, ya kita coba latihan public speaking, latihan berbicara depan kamera gitu kan, atau latihan berbicara depan cermin dulu deh, habis itu kita coba latihan intonasi gitu kan. Sesimpel hal-hal kayak gitu, dari mulai dari diri sendiri, kita kenali diri kita ya kan, kita ketahui kelebihan kita apa, dan ketika kita tahu peran kita itu apa, maka ya itu tadi kalau aku pribadi
membuat konten itu sangat-sangat berarti karena dari situ aku merasa aku bisa berkontribusi walaupun yang udah aku sebutkan juga tadi walaupun hanya 0,01% mungkin dampaknya belum sebesar seluruh dunia bahkan tapi ya itu adalah salah satu step by stepnya untuk mencapai goals yang besar itu gitu mungkin dari aku. Masya Allah. Terus next lanjut ke Kak Ara. Sama nih, arti membuat konten menurut Kak Ara. Arti membuat konten. Kayak jawaban sebelumnya sebenarnya ya. eh, untuk belajar, itu jelas banget itu. Yang namanya belajar itu memang bisa dari mana aja gitu kan. Dan kayak yang Hanin bilang juga gitu, kayak misalkan kita nggak ahli di dalam bidang akademik misalkan kayak gitu. Dan ada bidang lain yang emang kita suka sama bidang itu gitu kan. Jadi ya udah nggak ada salahnya kita untuk mencoba di bidang itu gitu. Kalau misalkan istilahnya belum bisa memberikan manfaat untuk orang banyak gitu, minimal manfaat untuk diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai misalkan kita nggak bagus di akademik, terus kita udah lepas tangan gitu. Kayak oke, gue nggak pinter, jadi hidup gue tuh buat apa? Misalkan kayak gitu kan, itu nggak boleh gitu. Jadi minimal ada apa namanya manfaat untuk diri sendiri. Kalau misalkan kita bisa kasih manfaat untuk orang lain, itu lebih bagus gitu kan, itu better gitu. Dan aku pribadi dari VO ini, kayak yang aku bilang, aku belajar banyak gitu. Aku jadi paham, ternyata kalau di bidang ini tuh nggak sembarangan gitu. Kadang ada orang yang ngomong gini, eh, alah voice over tuh kayak ngomong doang gitu. Ah, voice over tuh cuman ya gini-gini doang gitu. Gue juga kalau dikasih skrip mungkin bisa gitu kan. Tapi enggak loh, banyak teknik yang emang harus kita pelajari di situ gitu kan. Kayak misalkan tone suara tuh harus ada tone suara di iklan yang memang ada deep voice atau ada low voice, ada medium voice, ada high voice gitu kan. Itu jadi aku belajar gitu gimana caranya aku mengeluarkan low voiceku, medium voiceku atau yang high sekalian gitu kan. Dan aku jadi paham juga oh ternyata bidang voice over tuh nggak hanya di iklan doang loh gitu, tapi ternyata bisa berguna di bidang kesehatan. Misalkan, loh kok bisa kesehatan gitu? Karena apa? Ada misalkan video pembelajaran di bagian kesehatan itu butuh voice over di videonya gitu. Terus ada lagi di bidang misalkan di pendidikan misalkan kayak gitu kan. Itu untuk butuh bikin video tuh butuh voice over gitu dan kita harus menyesuaikan nih sebagai voice over talent gitu. Ini harus bagaimana nih intonasinya, artikulasinya harus jelas gitu kan. Nah, dari situ aku kayak oke, berarti aku sering upload ini yang tadinya iseng, oke upload ini minimal untuk diriku sendiri untuk belajar gitu. Ketika misalkan ada temen lain yang Ra, misal mau tanya nih, Ra, itu kok bisa sih voice over kayak gitu? Aku bisa share gitu. Minimal walaupun aku belum bikin kontennya di Instagram, aku bisa share, oh kalau voice over tuh gini, yang setahu ke aku kayak gini nih. Nah kan akhirnya bisa belajar bareng juga. Nah mungkin gitu sih alasan terbesar akhirnya aku coba sering upload yang voice over Nah, gitu. terus nih, kan sudah melewati banyak, mungkin ya, melewati banyak hal, terus juga coba-coba konten ini. Terus ini menurut Kak Hanin, kesulitan ketika membuat sebuah konten tuh, menurut Kak Hanin tuh apa sih? Menarik. Kesulitan gitu buat konten ya mungkin kalau dalam apa namanya buat konten pasti ada urutannya gitu ya maksudnya ada pertama kita brainstorming ide dulu ide konten apa nih yang mau kira-kira dibuat gitu kan kalau aku biasanya juga kadang saya ada motivasi yang dapetin aku suka catat tuh gitu kan ini noted banget nih gitu terus supaya mungkin lebih ini juga apa namanya kesulitannya mungkin ya di brainstorming ide sih biasanya agak agak rada-rada tricky gitu tapi banyak sebenarnya platform yang bisa kita gunakan sebagai cari-cari ide itu sendiri gitu entah itu YouTube atau sekarang TikTok gitu kan terus uh, dari Twitter juga gitu ya, yang trending-trending gitu. Atau masalah-masalah problematika yang terjadi di sekitar. Sebenarnya banyak gitu. Tapi aku pribadi merasakan brainstorming ini cukup lumayan ya gitu untuk benar-benar misalkan konten yang dari nol gitu ya istilahnya kayak gitu.
Terus mungkin Terus, gitu juga kali ya, eh, apa namanya, pas prepare shoot dan lain sebagainya gitu kan, banyak many things yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi ya agak, apalagi kita sebagai muslimah gitu kan, pasti kan prepare outfitnya tuh juga harus ya seperti Hani sebenarnya Iya, pasti. Ini kak siapa tadi, kak kak siapa, kakak moderatornya siapa? oh Kak Rasika. Oh ya, iya Sika. kak Kak, gitu ya. Jadi harus bener-bener well prepared banget gitu. Itu sih dua hal itu. Masya Allah. Intinya tuh pasti kendala itu lumayan ya Kak. Nggak, kita tuh kayak buat konten tuh nggak mungkin semudah yang dilihat. Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin prosesnya bisa kita nikmatin. Sisanya biar orang yang nikmatin ya enaknya aja. Kita mah yang nikmatin prosesnya kita simpan sendiri aja kayak. Terus Juga ya. untuk Kak Ara nih, kesulitan buat konten nih dari segi Oke. voice over nih Kak. Gimana tuh? Oke. Kalau kalau Hanin tadi kompleks banget ya. Maksudnya kita harus brainstorming apa namanya idenya gitu ya. Ini sumbernya dari mana gitu juga kan ya Hanin ya. Riset dulu gitu kan. Terus juga outfitnya gitu. Itu that's why kenapa aku di awal apa namanya kayak voice over tuh yang lumayan simple karena aku nggak harus memperlihatkan apa diriku di depan kamera gitu. Awalnya seperti itu. Cuman lama-kelamaan kan akhirnya pede juga gitu kan. Kalau dari aku mungkin ke skrip ya berarti. Kalau voice over tuh ke skrip. Sampai saat ini sejujurnya aku belum yang kayak sering bikin skrip sendiri. Jadi kayak masih apa namanya coba meniru gitu, tapi versiku gitu ke skrip dan kemudian aku harus nih kalau misalkan aku ada mau upload, aku tulis apa namanya kalimatnya, itu aku penggal, di mana aku harus menggal gitu, di mana aku harus naikin intonasi, di mana aku harus merubah intonasi gitu. Itu nggak cuman sebentar sebenarnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika take. Ketika take itu eh nggak bisa cuma sekali take. Jadi kalau misalkan ada satu konten yang keluar, itu bisa sampai puluhan, bisa dibilang gitu. Jadi aku dari situ, oh ternyata susah juga, nyampe ngos-ngosan sendiri juga gitu kan. Tapi seperti yang Hani bilang juga, seperti yang Rasya bilang juga gitu ya, prosesnya ya kita nikmatin sendiri, dan ketika hasilnya keluar, lumayan gitu. Kita jadi kayak puas juga gitu kan. Dan ya itu intinya ke skrip, kemudian ketika take gitu kan. Habis itu apa lagi ya? Eh, ah, kalau misalkan voice over kan harus benar-benar jernih ya suara yang keluar dari Iya, kita ya. Jadi kalau ada iya. noise sedikit itu udah mood kita tuh sebagai voice over talent jadi kayak waduh gitu. Apalagi gini nih, kayak Rasiha kalau misalkan lagi nge-MC aja ada noise keganggu kan? Ya Iya, kan? iya sih Kak. Iya. Makanya pakai. Iya itu. Iya betul. Makanya Oke. jadi pembelajaran juga gimana caranya biar nggak ada noise gitu kan. Ada yang triknya kalau misalkan nggak punya studio kita pakai selimut. Itu ada, saya pernah ngalamin kayak gitu, pakai selimut. Ada, kita tutup. Terus sekarang waktu itu belum punya mic sendiri kan ya. Nah, kalau sekarang coba deh kita beli mic yang misalnya murah tapi bisa berguna gitu. Akhirnya saya coba beli gitu. Jadi ya jadi belajar juga gitu. Dari sulit tapi jadi belajar juga gitu. Em, aku juga sharing dikit ya kayak aku juga pernah nyobain voice over dan memang ketika memang Oke. ada noise sedikit tuh kayak langsung yang awal semangat buat voice over terus Iya, jadi kayak aduh bete. males gitu kayak ih Buat bete. sudahlah gitu tuh ngerasain banget. Terus juga aku juga pernah buat video tag video sama kayak Kahan gitu juga. Itu ternyata nggak mudah banget, ternyata nggak mudah banget. Betul, Dan betul, itu aku betul. pernah nih kak buat video itu sekali tag bensinnya hampir 100 lebih malah demi satu konten karena emang Iya, nggak betul, pede di betul, betul. kamera terus juga menguatkan diri untuk pede itu susah gitu. Terus juga Iya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kak. oke. Dari Kak Hanin itu kan banyak nih konten-konten motivasi nih. Nah,
menurut kakak nih, salah satu konten yang kakak suka tuh apa sih kak? Kontennya yang aku suka, maksudnya konten yang aku buat atau contoh konten yang Nah, ini? bisa jadi contoh-contoh aja juga bisa kak. Hmm. Sebenarnya konten yang aku suka sih yang bener-bener short banget. Biasanya kalau kita sering nemuin tuh di Reels ya, itu Ya. simple banget. Kita tuh nunjuk doang, read caption gitu. Itu gampang banget sebenarnya. Itu yang paling. Tapi bukan yang aku suka juga. Maksud aku kayak eh apa lagi ya, konten-konten kayak mungkin kalau teman-teman udah nonton juga ya, eh aku udah buat konten yang tips mengatasi overthinking. Itu bagian yang aku suka juga. Maksudnya hasil yang aku suka gitu, dibanding konten Ya. yang lain. Oh, karena di situ ada campuran apa, isi video lain juga, misalnya kayak aku sambil minum lah gitu, kayak aku mix dengan kayak ngobrol jatuhnya sih. Kalau teman-teman Acting. belum dengerin, mungkin bisa dengerin, nanti dicek aja, klik akun aku di bawah situ. Dan Eh, jadi setiap pas aku dengerin ulang gitu, aku ngerasa kayak ih, aku ngobrol sama bestie aku, tapi bestie aku diri aku sendiri gitu. Aku bisa jadi sahabat buat diri aku sendiri gitu, kayak mungkin ya, apa namanya, jadinya konten-konten kayak gitu mungkin yang aku lebih suka gitu. Jadi lebih bisa kayak terdengar sahabat lah gitu untuk orang-orang yang mungkin mengonsumsi konten-konten aku gitu. Masya Allah. Terus kalau misalnya ke arah nih konten yang paling kakak suka nih, mungkin dari contoh konten atau bisa juga dari hasil yang kakak buat nih, yang mana nih yang kakak suka? Oke, kalau sejujurnya aku semua suka ya. Maksudnya dari apa yang ku buat, aku paling puas kalau misalkan eh yang aku take itu sesuai dengan video yang ada gitu. Misalkan dia berbau dokumenter gitu dan itu cocok gitu. Itu aku suka gitu. Kemudian kalau misalkan ada yang iklan gitu, kayak ada beberapa tuh yang aku ikut challenge di Lumi Coffee atau apa, itu kan iklan banget ya, iklan banget tapi pakai medium voice gitu. Ketika aku dengernya, oke ini cocok gitu, aku suka kayak gitu. Mungkin yang aku masih penasaran ya, belum termasuk aku coba gitu. Aku pengen high voiceku gitu. Jadi kalau misalkan contohnya di Bimo, mungkin teman-teman tahu, itu ada kayak iklan MyZone gitu, kayak itu Iya. tinggi banget dan apa ya, tingginya tuh nggak yang lebay, tapi dapet gitu kan, kayak MyZone aktif kayak gitu. Itu kayak wah, aku harus coba hal-hal seperti itu aku suka gitu kan, dan harus lebih berani lagi. Tapi secara kesimpulan, sebenarnya dari apa yang ku buat itu, aku puas, aku suka, karena aku juga, tadi yang ku bilang, aku bisa melihat prosesku di situ. Dari yang aku masih kurang di sini, sampai akhirnya aku bisa memperbaiki kekurangan itu. Mungkin lebih ke situ sih. Masya Allah. Intinya tuh kayak konten orang lain tuh bisa juga jadi contoh nih teman-teman bagi Iya, betul, mungkin betul, betul. kita kita nggak kok kita nggak mengcopy tapi kita bisa meniru atau tiru dan modifikasi dengan versi kita gitu Betul, betul, teman-teman. betul, betul. ATM. Nah, ya itu tuh. Terus juga nih, mungkin di luar sana atau mungkin teman-teman yang lagi nonton live ini nih pengen pengen terjun ke dunia perkontenan juga sama seperti aku yang pengen terjun ke dunia konten tapi masih ada sedikit ragu-ragu nih Kak. Nah, gimana sih tips memulai sebuah konten? Mungkin kita ke Kak Ara dulu deh. Enggak aku. Ya, Oke. Bikin konten ya. Yang pertama aku bisa sampaikan ke teman-teman semua tuh, don't be shy to show up your identity. Kalau misalkan teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh tahu gitu, diri teman-teman tuh unggulnya di bidang apa gitu. Kalau misalkan emang belum kelihatan, coba dicari tahu dulu gitu. Kalau misalkan kayak aku, sama kayak aku, voice over, coba dicoba, terus jangan disimpan sendiri gitu. Kamu harus perlihatkan itu gitu. Kamu harus perlihatkan itu. Bukan untuk sombong yang seperti aku bilang tadi, tapi kemudian untuk pembelajaran kamu untuk selanjutnya. Terus kemudian kalau misalkan di public speaking gitu, coba perlihatkan gitu. Kalau misalkan kamu punya tips and trick, coba perlihatkan juga gitu.
satu Instagram account itu Raden Hanif kalau nggak salah yang kemarin ikut di apa di Taskia ya, itu dia bikin Oh kontennya iya. luar biasa gitu mengenai public speaking gitu, dan dia bikin kontennya wah keren-keren gitu, kreatif banget gitu. Terus misalkan kamu itu punya bakat di gambar misalkan, atau kalian memperlihatkan tutorial kalian gambar, itu nggak apa-apa untuk memperlihatkan itu di media sosial kalian. Jangan jangan hanya di apa disimpan aja gitu. Jadi kalau misalkan pokoknya gini, jadikan media sosial itu sebagai alat untuk kalian self branding gitu. Kalian mau dilihat sebagai apa nih gitu. Kalian mau apa memperlihatkan apa dari diri kalian sendiri, di skill kalian. Bukan untuk sombong, sekali lagi bukan untuk sombong, tapi untuk perkembangan apa namanya skill kalian sendiri gitu, untuk mengembangkan diri kalian gitu. Jadi itu mungkin pesan aku, kita nggak akan tahu rezeki itu datang dari mana. Ketika kalian upload konten, mungkin ada yang kemudian mendoakan kalian, atau mungkin akhirnya jadi klien kalian. Misalkan kayak aku nih, voice over. Akhirnya ada temen yang kayak Zahra eh, ngisi deh di sini gitu, dan akhirnya aku berhasil gitu. Aku dapat project dari temanku sendiri dan aku berhasil apa ya debut suaraku debut di Lombok gitu kan untuk isi pengumuman-pengumuman yang ada di sana gitu. Jadi kayak wah ini salah satu apa ya salah satu alat untuk kayak rezeki Allah tuh bisa datang dari mana aja, dan ya aku bisa lewat sini gitu. Masya Gitu sih, semangat Allah. untuk teman-teman. Oke. Tuh tips dari Kak Ara tuh, Masya Allah, kita bisa curi-curi sedikit tuh tipsnya. Terus untuk Kak Hani nih, tips memulai konten versi kakak nih gimana? Iya, kita semua, aku yakin banget gitu ya, kita semua bahkan orang-orang di sekitar kita nih sekarang pasti nggak ada satu orang yang nggak punya Instagram minimal deh. Pasti semua sebagian besar nih ya menggunakan Instagram ya nggak sih? Iya. Platform-platform sosial media gitu. Yang paling sering kita udah familiar banget kayaknya Instagram nggak sih? Nah, artinya kita kita tuh semua punya kesempatan yang sama gitu. Kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi content creator gitu. Untuk menjadi uh, seorang mungkin pembuat konten gitu, dan dengan ciri khasnya masing-masing tentunya gitu, dengan value yang dia punya, dia mengemas konten sesuai dengan karakter dia gitu. Dan juga mungkin kalau misalkan nih cerita dikit nih ya, dulu awal-awal aku akhirnya berani untuk memutusin buat konten juga, sempat ada perasaan ragu dan takut gitu, sampai sekarang bahkan Iya, masih iya. ada gitu. Dan kayak perasaannya tuh kayak, aduh ragu nih kalau gue share motivasi kayak gini, ntar gue beneran terus terjaga nggak ya motivasinya. Terus gue Hmm. ragu lagi, kalau gue lagi unmotivated, gue kelihatan orang, ya apa apa kata dunia gitu kan istilahnya. Oh, Tapi bukan itu sebenarnya poinnya gitu. Apa yang kita bagikan itu sebenarnya adalah eh, untuk kita berikan value-value-nya gitu, bukan tentang orangnya. Jadi bukan tentang who yang memberikan pesan itu, tapi tentang apa yang disampaikan gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal baik nih yang bisa teman-teman dapatkan dari konten-konten aku, mungkin silakan ambil baik ya gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal buruk yang mungkin ya teman-teman lihat dari aku in real life, atau bahkan kalau bisa jangan ditiru gitu, karena emang tujuannya apa yang aku bagikan itu belum tentu apa ya, bukan apa yang aku bagikan itu sifatnya terus-terusan gitu, ada kan terpampang jadi rekam digital gitu, rekam jejak digital. Tapi aku yang sekarang, aku yang di sini nih, berada di sini, itu manusia biasa, sifatnya akan berubah-ubah, akan naik turun imannya juga, akan konsisten, akan nggak konsisten, dan itu normal Masya gitu. Jadi mungkin gitu kan, tips buat teman-teman yang masih ragu juga, masih takut untuk memulai konten, mulai aja dulu gitu. Karena uh, ketika kita udah mulai nih, mulai buat satu konten, dua konten, kita udah mulai step awal, step kedua, itu jalan selanjutnya tuh akan lebih mudah gitu, karena kita udah ngerasain, oh ini tuh rasanya gitu. Next aku harus belajar Allah. lebih naik lagi, lebih giat lagi gitu. Jadi ada something yang bisa kita pelajari gitu. Lain hal ketika kita ragu, nggak mau mulai-mulai nih, kita mau share ini padahal itu bermanfaat gitu kan, positif gitu, ada nilai yang bisa orang lain ambil mungkin, terus kita masih ragu, ntar takut orang lain ini ngomongin aneh-aneh tentang gue, ntar orang lain mikir kayak,
ah dia mah pencitraan gitu, sok-sok positif gitu. Karena sebenarnya gitu ya, eh, apa yang kita bagikan itu apa ya, omongan orang lain itu nggak harus semuanya kita tampung ya nggak sih, nggak harus semuanya kita terima, nggak harus kita semuanya dengerin gitu. Kita yang bisa memfilter itu dengan sebaik mungkin, yang bisa jadi masukan buat kita kita terima, yang kira-kira aduh bikin hati sakit nih, makan hati aja nggak usah didengerin, anggap aja nggak ada gitu. Kenapa kita malah fokus satu orang atau bahkan ke kelompok kecil yang suka ngejatohin atau kayak ngomong yang enggak gitu tentang kita. Kenapa kita nggak berfokus ke orang-orang yang memang support karya kita, support apa yang kita suka lakukan gitu. Ya ya itu sih mungkin poinnya gitu. Jadi tetap semangat gitu, maksudnya mulai aja dulu yang penting gitu. Kalau kebanyakan ragunya kita malah nggak ngapa-ngapain nantinya. Benar banget. Tetap semangat. Bahkan bahkan Hanin, itu kayak nggak masalah banget kalau misalkan yang ngelihat konten kita tuh satu orang tapi bener-bener apa ya, dapat insight dari yang apa kita sampaikan ya, Nah, daripada dilihat Benar. banyak orang tapi tidak berguna. Iya, jadi akhirnya kita juga semangat gitu kan. Jadi berpikirnya jangan sampai eh, berapa nih view dari Itu konten yang gue buat gitu kan. betul Tapi banget. harus berpikir bahwa oke, dari sebagian kecil yang lihat, insya Allah ada beberapa ada orang-orang yang emang dapat dah dari apa yang pesan yang kita sampaikan gitu kan. tuh Wah, menarik Iya. banget, Masya Allah. bukan fokus ke angka tapi fokus ke Iya. kontribusi dan manfaat yang bisa orang lain dapatkan. Oke, keren, mantap, Oh, betul. mantap. Keren banget. Ya, kalau misalnya kita simpulkan nih dari Kak Ara dan Kak Hanin, ini kita kayak jangan jadikan Ini ya, Iya yes. gitu. jangan jadikan orang orang yang nggak suka sama kita tuh sebagai apa yang namanya kayak penghalang dari apa yang kita inginkan gitu, mimpi yang kita inginkan. Justru memang harus terfokus sama orang-orang yang support kita gitu. Terus kalau misalnya Kak Ara dari voice over, Kak Hanin dari video motivasi, kalau aku juga pengen sharing di teman-teman. Kalau aku di blog ya, di kepenulisan lebih tepatnya, tapi Mantap. bukan kayak kayak esai atau apapun itu, tapi lebih ke memang suka nulis dan aku lebih ke blogger dan itu tuh juga ya pertama awal-awal kayak gitu teman-teman kayak berpatokan sama yang ngelihat waktu itu awal-awal cuma 10 berapa gitu sampai ih nggak penting banget sih namanya viewers mah yang penting kita tuh apa yang kita tebarkan apa yang kita sebarkan bisa jadi mungkin bermanfaat banget ke orang lain gitu terus next mungkin nah pertanyaan yang terakhir sebelum kita ke pembukaan pertanyaan ya harapan kedepannya untuk konten yang kakak-kakak buat nih Kak Hanin gimana harapan-harapan kakak nih Harapan ke depannya ya. Mungkin untuk konten yang aku buat dan mungkin untuk teman-teman semua yang lagi nonton sekarang ya mungkin semoga semoga kedepannya semakin konsisten gitu untuk memberikan atau membagikan hal-hal yang bermanfaat atau memberikan kontribusi yang lebih gitu, dan semoga dampaknya juga semakin luas, nggak cuman buat diri kita tapi juga bahkan hingga ke seluruh pelosok negeri gitu, amin ya rabbal alamin. amin Amin, amin amin, Allah amin amin amin. amin Iya itu. terus oke terus lanjut ke Kak Ara nih sama juga pertanyaannya harapan kakak dari konten-konten kakak nih Harapan ya. Sama tadi kayak Hanin ya, semoga makin konsisten gitu, makin konsisten dan nggak hanya sekedar isi portofolio dari suaraku aja, tapi semoga dari apa yang ku pelajari dari orang-orang hebat di voice over bisa aku bagi juga ke teman-teman. Jadi kayak semoga lebih beragam lagi isi Instagramku, terutama biar kalau orang ngelihat oh ada sesuatu yang bisa diambil gitu kan, nggak hanya dari portofolio untuk klien mencari talent, tapi juga bisa menebar apa ya manfaat dari apa yang sudah aku pelajari di dunia voice over. Mungkin itu aja.
Masya Allah, dari sharing-sharing ini pasti teman-teman sudah dapat poin-poinnya nih. Aku juga dapat poin-poinnya. Lebih ke, ayo kita mulai berkarya lagi dengan niatkan untuk em, bermanfaat bagi orang lain. Karena memang kita sebagai manusia itu tuh bukan hanya beribadah dan tak beribadah dan berbaur sesama manusia, tapi juga kita harus menebarkan manfaat dan ilmu yang kita dapat. Nah, baik nih, kita siapa tahu nih di antara teman-teman nih yang nonton ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar juga bisa atau di pertanyaan nih, di pertanyaan di samping kolom komentar juga bisa nih teman-teman. Siapa tahu kalian mau lebih bertanya gitu atau aku dulu deh mau nanya nih Kak. Boleh. Em, aku penasaran banget soalnya kayak kan aku sudah lama banget nggak mulai blog lagi karena itu karena kayak kurang percaya diri. Gimana sih Kak rasanya? Gimana sih meningkatkan kepercayaan diri kita dengan apa yang kita buat nih? Soalnya tuh kadang tuh turun naik gitu nah Kak. Terus tuh meningkatkan kepercayaan diri terhadap apa yang kita buat itu tuh gimana sih Kak? Mungkin Kak Hani bisa jawab. Meningkatkan kepercayaan diri ya. Mungkin apa ya? Aku pernah pernah dapat juga tuh insight-nya. Mungkin beberapa poin. Meningkatkan percaya diri itu adalah kita lebih kenal, kita harus lebih kenal dulu diri kita sih utamanya sih. Kita tahu nih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kita suka kalau misalnya kita ngapain, kita nggak suka kalau kita ngapain, dan kita tahu ke ya apa yang kita sukai gitu ya. Itu kita fokus kembangkan situ, dan kita juga berusaha embrace. Embrace itu kayak menerima gitu kekurangan kita gitu, tapi eh, kelebihan kita jadikan sebagai apa ya namanya, salah satu eh, salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Kita misalkan kayak misalkan gini deh, simpelnya aku suka ngomong di depan orang kayak, tapi dengan itu kan kadang kita juga ada rasa gugupnya, mindernya gitu kan. Setiap mau ngomong di depan sini aja 1 menit sebelum mulai tadi, aku kayak aduh aduh gitu, deg-degan gitu kan, agak gimana ya gitu, agak kepanikan sedikit gitu. Tapi eh, cara aku meningkatkan kepercayaan diri itu adalah aku banyakin latihan gitu. Maksudnya aku banyak latihan ngomong gitu, minimal depan kaca. Terus aku coba lihat mimik wajah aku, gimana aku kalau ngomong, apakah kecepatan atau enggak, apakah udah enak didengar atau enggak gitu. Jadi berbanyak latihan sih. Karena jam terbang itu mempengaruhi banget gitu kepercayaan diri kita. Kalau misalkan kayak contoh deh, kita kita suka dunia public speaking tapi kita jarang banget latihan. Apakah itu akan terlatih gitu dengan sendirinya? Enggak kan? Pasti butuh jam terbang yang lebih untuk kita melatih skill berbicara kita, betul nggak? Rasyikah tadi, Betul Kak. Iya, Rafika, Rasika. Rashika ya, Rasika. Rashika Kak nulis blog nih, tapi Hmm. sesekali doang, setahun sekali misalkan, emang bisa kepercayaan diri itu terlatih? Enggak mungkin kan, kayak cuma sekali tahun, ya cuma bisa lihat ya udah sekali 1 tahun tulisannya, nggak akan bisa tuh terlatih kepercayaan dirinya. Jadi menurut aku cara melatih kepercayaan diri adalah tentang semakin banyak kita melatih melakukan itu gitu. Itu sih. Oke, gimana nih kalau Kak Ara jawabannya? Sama pertanyaan tadi. Oke. Em, Meningkatkan kepercayaan diri ya. Sebenarnya kan dari segala konten yang emang kita buat, dari Rasihah juga bikin tulisan di blog, itu pasti sudah melalui istilahnya proses pembelajaran sebelumnya. Dan dirimu tahu sampai batas mana dirimu maksimal gitu kan. Dirimu tahu aku kurangnya di sini dan harus belajar lagi di bagian ini gitu. Ketika memang sudah maksimal dan eh, betul kata Hanin tadi, apa namanya? Jangan jangan berhenti gitu. Pokoknya gini, istirahat boleh, berhenti jangan. Gitu teman-teman.
Jadi kalau misalkan emang kita mau fokus, kita mau ada di bidang itu gitu kan, nggak apa-apa istirahat, itu nggak apa-apa banget gitu istirahat, tapi jangan sampai berhenti gitu. Karena kita tahu nih apa manfaat yang kemudian kita share ke orang-orang, kita tahu apa manfaat minimal untuk diri kita sendiri seperti yang aku bilang gitu kan. Jadi kembali lagi istirahat boleh, tapi berhenti jangan. Kalau misalkan tingkat PD, tingkat kepercayaan diri, ketika memang kita sudah maksimal dengan apa yang kita persiapkan, udah show up aja, keliatin aja gitu. Nggak usah gini. Kita harus berpikir dua kali memang untuk upload sesuatu. Kita nggak mau ada kesalahan yang fatal, istilahnya kayak gitu kan. Kita harus teliti juga. Tapi bukan berarti ketika kita harus dua kali berpikir, kemudian nggak jadi. Nah, itu. Makanya aku bilang tadi, setiap konten yang aku upload, itu jadi pembelajaran buatku. Aku tahu intonasiku yang kurang di sini. Oh, berarti aku harus belajar di bagian itu, gitu. Jadi, pokoknya itu deh. Istirahat boleh, berhenti jangan. Gitu. Aku mau nambahin lagi satu hal yang menurut aku ini juga mempengaruhi sih. We have to learn with something we love. Kayak contohnya Ara nih. Mbak Ara suka banget dunia voice over, dunia cara berbicara yang beragam. Itu bisa ningkatin kepercayaan diri, betul gak? Betul Mbak Ara? Iya, betul, betul, betul. Iya. Jadi, tapi benar Iya, gitu ya. iya. Nah, awal aku mulai konten juga, aku suka dengan dunia personal development gitu. Walaupun kuliah akuntansi nih, kok nggak relate nih. Tapi aku suka gitu, aku suka cari tahu, aku suka baca-baca, suka konsumsi konten seperti itu. Jadi makin lama tuh kepercayaan dirinya tuh makin terasa gitu. Dan ya itu yang terjadi, it happens to me gitu. Dan mungkin bisa juga dijadikan apa namanya, Rashika tadi kan pertanyaannya gimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri, itu salah satu bisa menjadi penyemangat juga lah ya. Jadi terus aku pernah dapet insight juga, ini mohon maaf aku nambahin lagi ya, agak banyak nih. Oh, it's okay, Kak. Ya, ya jadi eh kita juga bisa meningkatkan kepercayaan diri melalui dengan kita melakukan sesuatu hal dari nol gitu. Kita mempelajari suatu hal dari nol gitu. Contoh, kita tadinya nggak bisa jahit, kita coba belajar jahit gitu kan. Ternyata kita bisa loh masukin benang ke jarum, terus ngikatnya, terus kita jahit misalkan jadi tertutup rapi lagi. Dan itu ketika kita lihat, wah ternyata gue bisa ya gitu. Yang awalnya kayak gue nggak bisa nih, ternyata bisa ya. Contoh simpel, kita bikin konten, dia keren banget kontennya gitu, tapi susah bikinnya. Pas kita coba bikin, ternyata jadi loh konten kayak gitu gitu. Kita Iya, bisa. iya, iya, iya. Nextnya kita bikin lagi, terus akan memacu uh, tingkat kepercayaan diri kita gitu. Nah mungkin itu sih. Nah, kan waktu bisa. Kan Instagram tuh pasti ada limitnya kan 1 jam. Nah, ya ada nih satu pertanyaan dari komentar. Kayak aku tahu ini siapa, tapi aku sebutkan nama Instagramnya aja. ZG Grafik _STD. Kak, inti berkarir dari kakak apa? Mulai dari ke arah. Kayak aku tahu ini siapa deh. Dari aku ya? Iya, Kak. Iya, aku juga kayaknya tahu sih. Limit nih, Kak, Inti waktu. berkarya. Berkarya itu apa? Oke. Berkarya itu apa namanya? Bisa dari mana aja ya, kayak tadi udah dibilang. Kamu suka voice over, silakan dari voice over. Kamu suka MC, kamu bisa jadi MC. Kamu suka nulis, kamu silakan nulis. Kamu suka bernyanyi, silakan bernyanyi. Udah kayak lagu tulus gitu kan. Dan inti dari berkarya itu adalah kamu bisa minimal yang seperti aku bilang tadi, memberi perubahan untuk diri kamu sendiri. Minimal itu untuk diri sendiri dulu. Kalau kita mau menjadi pribadi yang produktif, kita mau jadi pribadi yang ya pokoknya untuk mengupgrade diri sendiri, itu silakan berkarya. Dari apa aja, selama itu positif. Kalau misalkan ada tambahan, kemudian ada orang lain yang terpengaruhi, orang lain yang kemudian mendapatkan manfaat dari kita, itu nilai plus gitu. Jadi berkarya itu akhirnya nggak hanya berhenti di diri sendiri, tapi orang lain bisa ikut merasakan gitu. Masya Allah. Mungkin itu juga mewakili ya kayak keahliannya. Karena waktu sudah detik-detik 1 jam nih, karena mungkin Instagram bakalan limit banget. Terima kasih banyak Kak atas waktu yang Masya Allah banget. Kita bisa ambil ilmunya teman-teman. Kita juga bisa kayak ayo terus berkarya karena
bisa jadi orang-orang mungkin bisa kembali hidup. Misalnya orang-orang bisa jadi kembali hidup mungkin karena karya kita nih, misalnya. Terus itu juga banyak banget tadi tips-tips yang kakak-kakak yang tadi juga sampaikan. Mungkin itu aja ya Kak ya dari aku. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Aku pamit undur Siap, diri. juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Iya, Sehat-sehat. Kak. Ya,